Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wahtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Alhamdulillah. Para hadirin hadirat rahimakumullah jami'an, kula panjenengan tasih diparingi kesempatan ditakdiraken saged rawuh dhateng majelis taklim niki kangge nglajengaken pengaosan rutin kitab Ihya Ulumuddin, kitab karangipun Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Insyaallah niki saged dituntasaken mawon kantun 2 lembar insyaallah. Cekap insyaallah. Terus minggu depan sudah memakai jilid 2. Jilid 1-nya sudah rampung. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa'in. Halaman 267 paling inggil. Walal mu'arif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ammal khilafiyah, adapun khilafiyah, masalah khilafiyah ini persoalan yang terjadi perbedaan pendapat di dalam ilmu, masih menerangkan bab kadar ilmu ingkang terpuji kala wingi. Di dalam masalah perbedaan pendapat allati uhdisat kang den anyar-anyari apa allati fi hadil a'sori ing dalem mangsa sekarang, zaman sekarang. Maksudipun nggih zamanipun Imam Al-Ghazali al-mutaakhirati kang buri, yang terbaru, yang mutaakhir. Wa ubdi'alan digawe model anyar, diada-adakan yang baru, bid'ah fiha ing dalem aksor masa niki, masane Imam Ghazali. Minat tahrirati bayane pira-pira penjelasan wa tasnifati lan pira-pira karangan atau susunan wal mujadalati lan pira-pira perdebatan, mujadalah debat kusir. Jadi ada yang berbeda di masa sekarang kata Imam Ghazali itu khilafiyahnya sampun ditambah-tambahi dengan ada perkara-perkara yang bid'ah, terutama al-mujadalah. Malam yu'had misluha, apa barang malam barang kang lam ora yu'had diketahui, dikenal, misluha apa semisalnya, sepadane khilafiyah niku. Fi salafi ing dalam zaman salaf, ulama-ulama salafus soleh, zaman kuno. Fa iyyaka mongko diyo sira, karena ini adalah sesuatu yang baru, jadi tidak pernah ulama salaf dalam hal perbedaan pendapat itu sampai debat kusir. Maka kita diperingatkan oleh Imam Ghazali, hati-hati. Wa antahuma
lan ngelangi sira takum ing dalem haulaha tengane khilafiyah wajtani biha lan ngadono sira ing khilafiyah ijtinaba koyok ngedoi asumi apa racun wisu seperti menjauhi racun al-qatil yang mematikan kang mateni. Jadi sebisa mungkin jauhi. Fa innaha mongko setuhune khilafiyah. Perbedaan pendapat iku addaul udol penyakit kang angel tambanane. Penyakit kronis. Bahwa lan utawi penyakit khilafiyah iku alladzi raddal fuqaha kang ndadekake ing ahli fikih fuqaha kullahum sekabehane ahli fikih ila talabil munafasat marang luruh-luruh atau mencari al munafasat apa niku agul-agulan unggul-unggulan berlomba-lomba menang-menangan wal mubahat lan age-agean bangga-banggaan bermegah-megah alama sayatika ing atase barang kang sayatika bakal nekani ing sira tafsilu apa perinciane wa iliha gawat-gawate khilafiyah wa afatiha lan penyakit afatnya khilafiyah nanti akan diterangkan tersendiri tentang khilafiyah. Tapi ini mujadalah ini kalau yang lebih luas perinciannya itu sudah masuk di rubuk yang ketiga, rubuk muhlikat. Itu nanti ada, sangat panjang pembahasannya. Wahadal kalam lan utawi iki guneman lan iki wahadal kalam lan utawi ucapan ingsun guneman ingsun iku rubbama terkadang yasma'u kang dan rungokake apa kalam min qailihi saking wong kang ngucapake apa kalam fayuqalun nas mongko diucapake apa dawuh annasu fayuqalu mongko diucapake apa dawuh annasu a'da'u ma jahilu annasu a'da'u utawi menungso iku a'da'u pira-pira seterune musuhnya ma jahilu barang kang padha bodoh sapa nas ing ma. Jadi ada qaul, ada ungkapan manusia itu adalah musuh dari apa yang dia tidak ketahui. Apa yang dia bodoh di bidang itu dia musuhnya. Kalau orang itu tidak tahu atau bodoh di bidang matematika misalnya, pasti dia akan menghindari matematika atau fisika dan lain-lain. Fala tadzunnu mongko ojo nyono-nyono sira zalika mengkono-mengkono qaul al-qail fa'alal khabiri mongko ing atase wong kang waspada sakotta gugur sira. Jadi jangan berpangku atau terjebak kepada qaul ini annasu a'da'u ma jahilu, jangan. Ini memang terkenal ungkapan ini ya. Manusia itu musuh dari apa yang dia tidak ketahui ya, bodoh di situ. Tapi kalau kita terjebak di situ, akhirnya tergiring untuk mempelajari semua bidang. Ini mengantarkan kepada orang-orang untuk harus mengetahui banyak hal supaya tidak ketemu musuh.
Ya harus pinter matematika, ya harus pinter fisika, misalnya begitu. Kalau dalam konteks agama ini, pembahasan Imam Ghazali berarti dia harus pinter fikihnya, fatwanya, ilmu seluk-beluknya, balaghah, harus semuanya. Kalau kita nuruti, akhirnya kan kita kegiring. Kalau nuruti kaul ini, ungkapan ini. Padahal di sini, di poin bab ini adalah Imam Ghazali ingin mengarahkan umumnya murid-murid beliau atau jamaah atau kita lah pada umumnya itu supaya fokus yang pertama adalah pada penyakit-penyakit hati, rohani. Fikih itu secukupnya, pokoknya tahulah dasar-dasar ibadah sehari-hari. Kemudian tauhid ya pokoknya ada bekal cukup, katakanlah akidatul awam selesai, baru ilmu yang mempelajari zat Allah dan diri manusia, nafsu, hati, penyakit-penyakit hati. Nah ini justru yang sampai seumur hidup harus terus diperdalam. Kan bertentangan dengan kaul ini atau ungkapan ini kalau kita turuti. Kita adalah manusia adalah musuh dari semua yang dia tidak ketahui. Wah, berarti kita harus tahu semua hal. Akhirnya menjadi tidak fokus. Pesan Imam Ghazali kan umur kita ini pendek. Nuruti ilmu itu unlimited, ngoten. Ilmu teknik, ilmu geologi, ilmu akhirnya semua hal lah. Apalagi sekarang ada ilmu komputer, ilmu teknologi, digitalisasi. Nah apakah semuanya itu harus dipelajari? Kan ya enggak. Makanya kita diingatkan jangan sampai terjebak kepada ungkapan yang terkenal ini. Bahwa manusia adalah musuh dari apa yang dia tidak ketahui, yang bodoh. Faqbal hadhihi nasihah, Fakbal mongkon nrimo siro hadihin nasihah, nasihat ini, maksudnya nasihat sing sampun disampaikan mulai 2 minggu kemarin tentang cara memilah-milah, memperdalam ilmu itu sampai tingkat berapa, mana yang perlu dipelajari, napa mboten, mana yang bisa dilewati, di skip dulu. Maka terimalah nasihat ini mimman doya'al umroh, saking wong kang doyaan niat apa? Niat sapa man ing umur, al umroh ing umur. Nggih maksude musannif dhewe saking Imam Al-Ghazali yang sudah menghabiskan umurnya fi ing dalam ilmu khilaf, ilmu perbedaan pendapat yang sudah tentang fatwa-fatwa itu. Imam Ghazali sudah melewati itu. Nah, seumur hidupnya sudah menghabiskan umurnya untuk memperdalam ilmu-ilmu ini. Mulai ilmu balaghah, fikih, usul fikih, mantik, ilmu filsafat. Semua sudah beliau pelajari. Nah ini justru Ihya ini karena ditulis sesudah beliau Imam Ghazali uzlah, atau ada yang mengatakan pada saat uzlah itu menulis Ihya. Imam Ghazali sadar, kemarin-kemarin itu sakjane ora penting, terlalu memperdalam KB ku aslinya sing gak perlu, eman umur. Nah beliau menasehati kita jangan sampai niru seperti beliau. Saya sudah mengalami sendiri bahwa kalau kita terlalu memperdalam semua, memaksakan semua itu, ujung-ujungnya enggak kok. Yang paling penting ya mempelajari ilmu membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati itu. Mempelajari supaya kita tambah mengenal Allah, makrifat kepada Allah, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Sudah, itu saja yang perlu terus dicekeli seumur hidup. Fikih ya pokoknya
muamalah sehari-hari bisa, ibadah ritual sehari-hari sudah tahu, batal sahnya, rukun syaratnya sudah cukup. Ya kecuali nanti jadi guru, ustadz, dosen fikih ya mungkin fikih agak diperdalam. Tapi yang lain-lain kan boten. Itulah maksudnya. Tidak perlu harus mempelajari semuanya. Maka terimalah nasihat ini dari orang yang sudah nyemplung seumur hidupnya di dalam bidang khilaf niki. Zamanan ing dalam mangsa suwe yang sudah lama. Wa zada fihi lan nambahi ing dalam ilmu khilaf alal awwalina ing atase ulama kuno tasnifan ing nganggite musannif tasnif ya menyusun wa tahqiqan lan nyataake tahqiq membuktikan wa jadalan lan perdebatan wa bayanan lan penjelasan. Summa alhamahullah mongko kari-kari paring ilham ing man sapa Allahu Allah rusdahu ing laku bener iman wa atla'ahu lan nuduhake sapa Allah ing man ala aibi ing atase aib-aibnya celane man. Sudah Allah akhirnya memberikan ilham maksudnya kepada Imam Ghazali dan membimbing ya, menunjukkan jalan yang benar dan Imam Ghazali ditunjukkan aib-aib Imam Ghazali sendiri. Jadi sampai Imam Ghazali misalnya di dalam kitab biografinya beliau yang ditulis beliau sendiri Al-Munqidh Minad Dolal itu beliau mengakui dulu saya cari ilmu itu ya memang untuk itu menang debat supaya saya dapat jabatan dan betul beliau umur 35 atau 34 ya, itu sudah jadi pengganti dari guru beliau di Madrasah Nizamiyah jadi rektor, sudah menggantikan jadi rektor. Sudah didapatkan semua kata Imam Ghazali. Jadi sudah dialami. Bahkan ada yang di dalam itu biografi beliau Imam Ghazali sampai sekitar 6 tahun itu stres, depresi. Setelah mencapai puncak karirnya beliau menjadi rektor Universitas Madrasah Nizamiyah, stres, mangan gak enak, turu gak enak. Bahkan beliau sangat jarang bicara. Pokoknya kayak wong depresi nih. Betul-betul apa puncak dari semua ini gitu. Beliau terasa memang dibuka sama Allah. Apa dari puncak ini? Oh, ngene tok. Nah, terus kemana ujung dari ilmu ini semua? Muaranya kemana? Saya sudah dapat gelar ini, gelar akademis ini dan sebagainya. Akhirnya beliau uzlah itu, ditinggalkan semuanya. Nah, pengalaman beliau share, beliau bagi kepada kita semua. Janganlah, jangan niru saya, tidak perlu. Ya, ditunjukkan, tidak perlu harus melalui proses itu, tidak perlu. Itu memang proses yang beliau alami, kita diberikan istilahnya jalan putar supaya lebih cepat. Ibarat wong kena macet kan, jangan lewat situ Pak, saya sudah kena macet. Mendingan jenengan pakai jalan putar saja yang gampang, yang lebih cepat. Fahajarahu mongkot ninggal sapa man yang Imam Ghazali ku ing ilmu khilaf berhijrah wastaqal bi nafsihi lan menyibukkan dengan dirinya sendiri. Fala yugharnaka mongko ojo bujuk temen ing sira menipu diri Anda sendiri. Qaulu man apa pengucape wong kang ngucap sapa man yaqulu ing pengucap al fatwa imadus syar'i. Fatwa itu adalah tiang dari syariat. Kita diwanti-wanti jangan sampai tertipu. Wala yu'rafu
lan ora bisa diweruhi ilaluhu apa pira-pira illate syara' illa bi ilmil khilaf, kecuali dengan ilmu khilafiyah. fa inna mangko setuhune ilalal madhabi pira-pira illate madhab fikih iku madkuratun dan tutur fil madhabi ing dalem madhab wa ziyadatu alaiha utawi nambahi ing atase ilal alaiha napa fil madhab iku mujadalatun pira-pira para padu debat kusir lam ya'rif hal kang ora weruh ing jadalah al awwaluna sapa ulama kang awal generasi salaf wala sahabatu lan ora sapa sahabat. Jadi tidak pernah dikenal pada masa awal-awal Islam maupun para sahabat tentang adanya debat kusir ketika ada perbedaan-perbedaan tentang fatwa ataupun tentang gampangannya persoalan fikih ya, persoalan furu' tidak pernah ada. Para sahabat itu yang justru yang berdebat sampai keras itu ya akidah itu. Akhirnya muncul kelompok-kelompok Jabariyah, Qadariyah yang sudah disampaikan minggu lalu. Tapi untuk persoalan fikih tidak ada. Kalau kita baca kitab tarikh, riwayat-riwayat hadis di mana-mana ketika terjadi perbedaan, sahabat itu sering sekali langsung sudah monggo bisa jalan sendiri yang sana seperti ini monggo. Tidak pernah ada debat sampai mengkafir-kafirkan dan sebagainya. Makanya pernah kan ada kisah itu ketika Nabi itu memerintahkan para sahabat untuk melewati Bani Quraidah. Itu dipeseni begini kata Nabi, kalian jangan sholat asar sampai kalian tiba di perkampungan Bani Quraidah. Gini Nabi, ya, ketika para sahabat ini yang jumlahnya banyak orang, ternyata begitu mau maghrib sudah katakanlah kurang 15 menit atau berapa, belum nyampe di kampung Bani Quraidah. Loh, ya apa ini? Kita dipeseni oleh Nabi jangan kita baru diperbolehkan sholat asar kalau sampai di kampung Bani Quraidah. Sebagian akhirnya sholat asar karena kalau 15 menit lagi tidak nututi ke kampungnya Bani Quraidah, hari sholat asar. Tapi sebagian yang lain tidak sholat asar karena berpegangan pada dawuhnya Nabi, jangan sholat asar sampai kalian tiba di kampung Bani Quraidah. Jadi sebagian pecah, sebagian ada yang sholat asar karena waktunya sudah mepet, yang sebagian tidak sholat. Begitu nyampe di kampung Bani Quraidah sudah maghrib, niat sholat asar. Ini kan masyhur cerita. Lalu disampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, kemarin rombongan ini jadinya begini, ada yang sholat asar sudah mepet karena belum nyampe, tapi ada yang tetap sholat asar, tapi asarnya di waktu maghrib di kampung Bani Quraidah. Nah, Nabi mesem aman. Dua-duanya benar kata Nabi begitu. Jadi senyumnya Nabi itu menggambarkan bahwa iya ya, kalau berpegangan pada teks hadis atau nas itu memang sangat mungkin menimbulkan perbedaan pemahaman. Yang satu berpegangan perintah Nabi itu harus sholat di kampung Bani Quraidah, sholat asarnya, ya bener kan? Gitu loh. Yang satunya ya bener tapi iku nek nyampe Bani Quraidah pas napa? Tasih asar, tapi nek pun maghrib ya ojo kan ngoten. Nah, tapi Nabi tidak menyalahkan siapapun. Iya sudah, ngoten apa? Ngoten mesem, Pak.
Jadi artinya apa? Itu yang diambil para ulama adalah memahami teks itu memang sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat. Terus gak usah salah-salah. Maka di situ akhirnya yang sholat maghrib, sholat asar di waktu maghrib di kampung Bani Quraidah itu juga hasil ijtihad. Yang sholat asar belum nyampe di kampung Bani Quraidah juga hasil ijtihad. Siapa yang berijtihad, walaupun dia keliru, pahalanya 1. Kalau benar, pahalanya 2. Sudah tidak apa-apa. Jadi Nabi itu santai sekali, malah tidak menyalahkan. Nah, itu salah satu. Maka di sahabat pun begitu. Waktu mau mengumpulkan sholat taraweh, itu kan juga sempat ada sedikit perbedaan, tapi begitu itu langsung diputuskan Sayyidina Umar begini, nurut semua. Mau mengumpulkan mushaf juga begitu. Tidak ada perdebatan yang sampai debat kusir antar sahabat satu yang lain terkait dengan persoalan furu' cabang, bukan persoalan usul akidah, keimanan enggak. Kalau yang cabang-cabang seperti itu monggo mawon. Wa kanu lan ana sapa sahabat iku a'lam lebih mengetahui bi ilalil fatawi kelawan ilat atau sebab-sebabnya sebuah fatwa atau pira-pira fatwa. Fatawi pira-pira fatwa min ghairihim saking liyane sahabat. Sahabat itu yang paling tahu ilat kenapa kok hukum itu harus begini, fikihnya harus begini, paling tahu ilatnya. Dibandingkan yang lain, dibandingkan tabi'in, apalagi kita yang sekarang, ya jauh. Yang paling mengerti syariat ya sahabat itu. Beliau yang mengalami langsung didampingi Nabi. Bal hiya ma'a annaha balik utawi ilal ing dalem ma'a annaha ma ing dalem sertane satune ilal iku ghairu mufidatin ora faedai, ora maedai. Fi ilmil madhabi ing dalam ilmu madhab dorotun iku melarati memudorotkan mufsidatun tur ngerusak li zaukil fikih marang rasa fikih niki. Nah, ini penting ya, li zaukil fikih. Napa rasa fikih ini? Khas rasa, ibarat makanan itu wonten khas. Ya, misalnya ayam lodo sama ayam kari. Sama-sama kuning, bumbu kuning, tapi khasnya kan berbeda. Nah, fikih itu punya rasa yang khas, yaitu apa? Memang dimungkinkan berbeda pendapat. Gini contohnya banyak lah kalau kita mau carikan contoh-contohnya. Memang teksnya itu berbeda pendapat. Imam Syafi'i misalnya dengan kalau menyentuh istri itu batal karena memang menurut beliau teks hadisnya itu secara bahasa itu memang tidak menggunakan bahasa metafor menurut Imam Syafi'i. Jadi menyentuh istri itu ya menyentuh dalam arti demek kulit dan kulit. Tapi bagi mazhab Hanafi menyentuh di dalam hadis itu adalah metafor, majazi, kiasan. Jadi akhirnya itu sebetulnya menyentuh di situ maksud Nabi adalah jima, bukan menyentuh tangan begini. Nah, ya terserah mawon, sama-sama memang memungkinkan timbul perbedaan persepsi. Itulah khasnya fikih. Gak perlu ribut sakjane antara sing kunut mboten kunut. Niki kadang-kadang wis kurang 100 tahun wis berdebat aja. Padahal Mbah Hasyim sama Ki Ahmad Dahlan tidak pernah berdebat masalah kunut. Nah kalau kita mengatakan sing kunut itu ahlu sunnah, yang tidak kunut bukan ahlu sunnah misalnya. Atau sing kunut NU, gak kunut berarti itu NU. Padahal di kitabnya orang NU memang ada yang tidak kunut. Kan ada. Masuk kita mau mengatakan Imam Syafi'i itu NU, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambal itu bukan NU Muhammadiyah berarti kan gitu. Ya enggak. Ya ini kan di dalam aswaja sendiri memang timbul perbedaan pendapat. Ya bahwa kita sekarang
ada yang di NU lebih banyak yang kunut, ya sudah, tapi tidak perlu ayel-ayelan. Wong ya padha gak salat subuh kan gitu. Nah inilah rasa zaukil fikih, rasa fikih yang khas itu adalah memang berbeda pendapat, jadi gak perlu berdebat kusir ya. Fa innal ladzi yashhadu lahu mongko setuhune kang yashhadu lahu kang nekseni marang alladzi hadsul mufti apa penyenone para mufti iku idza sahha dzauquhu tatkalane waras sehat zauku apa perasaane mufti fil fikih ing dalem fikih. Jadi rasa fikih ini penting. La yumkinu mongko ora mungkin tamsyitu apa ngelakokake alladzi alla syurutil jadali ing atase pira-pira syarate perdebatan fi aksaril amri ing dalem akeh-akeh perkara urusan. Faman alifa tab'uhu mongko utawi sapa wong iku alifa wanah tab'uhu apa watake man rusumal jadali ing barang ing angger-anggere al jadali ilmu jadal ad ana dhihnuhu mongko tunduk apa atine man limuqtadayati marang pira-pira terapan al jadali ing ilmu jadal. Kalau seorang sudah kadung gandrung ketagihan sama pendapat ya fokusnya debat. Wajabuna anil adani lan wedi sapa man saking al adani perasaan tunduk li zaukil fikih marang ngerasakake fikih. Rasa fikih niku dia tidak mau. Pokoke kudu anut pendapatnya dia. Menurut persepsinya dia. Wa inna ma yastaghilu bihi mulan pemestine ketungkul tersibukkan kelawan ilmu bihi kelawan ilmu jadal sapa may yastaghilu sapa wong kang ketungkul ing man litolabis soiti marang golek napa niku loro soiti masyhur mencari popularitas. Dia akan jika memang itu terjadi ya seperti itu, dia tidak merasakan rasa fikih itu, dianggapnya hanya satu yang benar, maka dia akan terjebak pada mencari popularitas, siapa yang benar, paling unggul, paling kuat dalilnya misalnya, paling pinter logikanya dan sebagainya. Akhirnya cari popularitas, cari follower zaman sekarang. Wal jahilan kedudukan supaya dianggap mau dijadikan hakim, qadhi kalau zaman dulu. Zamannya Imam Ghazali kalau paling pinter berdebat jadi ketua Mahkamah Agung. Wa yata'allalu lan gawe alasan sapa man bi annahu kelawan setuhune man iku yatlubu ilal madhabi mencari sapa man ing piro-piro illati madhab maqad yang qadi alaihi lan qad yang qadi kadang-kadang entek alaihi apa ing atase man al umuru sapa umuri. Jadi dijadikan alasan untuk mencari ilal madhab dan justru dia telah menghabiskan umurnya hanya untuk berdebat dan berdebat, mencari kuat-kuatan dalil dan kuat-kuatan dalil. Walatan sorifu lan ora dadi mengo, tidak menghadap himmatuhu apa himmahnya, cita-citanya ila ilmu madhab marang ilmu madhab. Nah ini yang menarik. Jadi dia malah tidak mengetahui tentang ilmu madhab. Artinya itu di dalam madhab itu kan ada metodologi, ada kerangka berpikirnya dan sebagainya. Itu malah tidak kereken. Sehingga dia hanya berdebat pada soal-soal yang sudah ada, furu' yang berbeda itu dicari-cari dalilnya dan sebagainya. Kalau sekarang itu kan ada fikih perbandingan, komparasi hukum. Ya tidak apa-apa, itu hanya sebagai salah satu alat saja untuk menambahi pengetahuan, tapi bukan berarti terus ngelutek di situ aja berdebat membanding-banding antar satu madhab Imam Syafi'i, Malik dan sebagainya. Nah ini bisa menghabiskan umur.
Fakun min syayatinil jin, mongko ana sira min syayatinil jinni saking setan rupane jin, fi amanin iku tetep ing dalam setosa. Maka amankanlah, ya, selamatkan diri kita, kata dirimu, kata Imam Ghazali, dari setan berupa jin yang menyesatkan. Waktariz lan ngerekso sira min syayatinil insi saking pira-pira setan jenis rupa menungso. Ada syaitan niku kan sifat, ya, karakter, bukan sosok. Kalau Mbah Iblis niku sosok, ada makhluknya iblis. Tapi kalau setan itu karakter. La'udzu birabbinas malikin nas ilahinas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu adalah karakter. Nah, karakter ini bisa melekat ke siapa saja. Bisa jin, bisa manusia, bisa. Intinya setan adalah karakter, sifat yang bisa melekat pada. Jadi bisa jin, bisa manusia. Ini menyesatkan. Makanya kan kalau ilo-iloan katanya semua setan, katanya sembahyang dijak nge-game misalnya. Setannya benar, karena setan itu bisa menempel pada siapa saja, karakter. Fa innahum mongko setuhune syayatinil ins, setan jenis manungso iku arahu syayatina ngepenakake sapa syayatinil ins sayatinal jinni ing pira-pira seton dari golongan jin, rupa jin. Minat ta'abi saking payah fil igwa'i ing dalem nyasarake, menipu, wal idlali dan menyesatkan, wabil jumlatilan kelawan gembelengan. Ini menarik ya. Jadi setan jenis manusia itu justru membuat setan dari jenis jin itu pensiun. Gampang kan? Wes gak perlu repot-repot jin itu menyesatkan manusia karena sudah banyak manusia yang mengambil pekerjaan setan jin. Menyesatkan, ya, memprovokasi, adu-adu, fitnah. Apalagi yang kemarin ini baru ada pondok di Bandung. Korbannya itu Masya Allah 20 santriwati yang di bawah umur. Nah, ternyata kan tidak hanya itu terungkap di persidangan. Dia juga anak-anak bayi yang dilahirkan santriwati itu dibuat untuk nyari donasi, Pak. Disetatuskan yatim piatu lalu dimintakan donasi. Setelah itu kadang dalam kondisi hamil santriwatinya itu disuruh nguli dalam pembangunan masjid supaya enggak ngongkosi tukang banyak-banyak. Bahkan kadang-kadang ada yang mohon maaf diperkosa itu dalam keadaan hamil ataupun menstruasi. Jadi banyak sekali ketika diungkap di majelis persidangan itu kejahatannya si HW ini luar biasa. Tidak hanya seperti itu, ya, sampai 12 diantaranya, 21 santri itu sudah melahirkan anak dan semuanya tidak diakoni anak, distatuskan yatim piatu untuk dimintakan donasi, kurang ajar. Lalu dana bantuan untuk dana bantuan dan sebagainya itu semuanya ditilep untuk kepentingan pribadi. Ya, itu makanya sampai ada warganet itu yang menyatakan, wah ini setan sudah angkat tangan sudah. Mbak Iblis sudah respect luar biasa. Iblis gak sampai mikir sakmono, dia wis mikir sakmono. Nah ini karena kata-kata Imam Ghazali, fa inum arahu syayatinal jinni minat ta'abi fil igwa'i wal idlal. Jadi dia membuat setan dari jenis jin itu santai-santai, ya. Tinggal ngopi ambek delok-delok guyu-guyu, delok Ustadz HW niku. Mosok pantes diceluk Ustadz ya. Sampai segitunya. Ya, fakta persidangan itu sampai mengungkap luar biasa orang ini. Kejahatan yang kayaknya belum pernah terjadi. Makanya sampai semua pihak ini, ya, termasuk yang terbaru PWNU Jawa Timur
Itu mengatakan sudah itu layak dihukum mati kalau seperti itu. Ya. Bukan berarti ormas ataupun para kiai ingin mengintervensi hukum, tidak. Tapi supaya justru itu menguatkan para hakim untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk kasus ini. Jangan ragu. Artinya begitu loh. Bukan niat mengintervensi. Jangan ragu. Hukum mati sudah tidak apa-apa itu. Wong satu sekali zina kalau di dalam Islam itu sudah. Wah ini kena sampai bisa membuat pensiun ya, iblis ataupun setan dari jenis-jenis luar biasa. Kejahatan yang belum terfikirkan oleh orang lain. Luar jos. Fal mardiyu mangko utawi perkara kang den ridani indal ukalai ing dalam mungguwe wong kan duweni akal kabeh. Antuqadiru yen to ngira-ngiraake sira nafsaka ing awake sira fil alami ing dalem alam donya niki wahdaka hale ijen sira ma Allah beserta Allah taala. Nah, ini luar biasa. Jadi ini sangat sofistik sekali. Untuk orang-orang yang berakal, yang akalnya jalan, artinya akal itu adalah bukan rasio, itu mata hatinya jalan, atine niku urip, maka anggaplah kehidupan dunia ini seperti seolah-olah kita ini sendirian di dunia. Wahdaka ma Allah, besar ma Allah. Sudah tidak ada yang lain, hanya kita dan hanya saya dan Allah. Misalnya. Ini satu petunjuk hidup, ya, prinsip hidup. Buatlah seolah-olah dirimu ini hidup di dunia ini hanya kamu dan Allah. Nah, sampun pernah disampaikan ya. Ada malaikat namanya malaikat Iliyin kalau di dalam Risalah Al-Qusyairiyah. Ya, sudah nanti sampai. Malaikat Iliyin ini tidak pernah tahu ada makhluk selain dirinya. Jadi tidak tahu ada alam dunia, tidak tahu ada apa niki? Ada hewan, ada tumbuhan, ada iblis, tidak tahu dia. Ada manusia, tidak tahu. Bahkan sebagian ulama mengatakan malaikat Iliyin ini tidak ikut di dalam pengakuan atau sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Tidak ikut, dia tidak diikut sertakan. Memang ini makhluk yang tahunya hanya dia dan Allah. Nah, ini kata-kata Imam Ghazali di sini sama dengan itu poinnya. Kalau bisa hidup kita ini, ayo dibikin kita ini seolah-olah hanya dengan Allah saja, tidak ada yang lain. Kalau seperti itu enak, kita tidak akan bisa riak. Ya. Kita tidak akan nyari popularitas. Kita tidak akan nyari supaya dihormati orang, supaya dianggap ini, dianggap itu. Tidak ada. Karena yang kita hadap, yang kita pandang setiap saat, setiap waktu hanya Allah, tidak ada. Nah, terus yang lain ini apa? Yang lain ini hanyalah tajallinya Allah, cerminannya Allah. Wa baina yadaika, di antara dua sisi kamu, atau karena di antara dua sisi kan berarti depan, al mautu adalah mati. Sudah hanya kita dan Allah, dan mati itu benar-benar ada di depan kita. Wal ardu lan ngadep ing ngersane Allah, wal hisabu lan hisab nanti, wal jannatu wan naru, dan ada surga dan ada neraka. Sebentar lagi kita akan mati dan kita akan dihisab, ya, lalu ada surga dan neraka, kita tidak tahu. Umpamakan begitu, ini harus dilatih ya. Perasaan begini bahwa kita ini hidup ini hanya ada Allah dan kita dan diri saya. Wa ta'ammal fi malan angen-angen sira fi ma ing dalam barang kang yakni kama maedai ing ma ya ka ing sira mimma bayane barang baina yadaika kang tetep ing dalam ngarepe sira. Wada'an kalan tinggalo sira an ka saking sira
masiwahu ing barang kang liyane masiwa liyane awak sira liyane yaknika yang memfaedai. Fokuslah pada hal-hal yang memberikan manfaat itu tadi. Kalau yang lain-lain kata Imam Ghazali seperti yang sudah saya alami kata Imam Ghazali sudah banyak yang enggak manfaat kok. Ya sedikit-sedikit lah cukup-cukupan langsung fokus pada diri kita sendiri dan wassalam sudah sampaikan salam kita fokus sibukkan diri kita untuk tumuju datang Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya kita bekerja, saya bekerja ini lillah, bukan karena ini, bukan karena supaya ini. Betul-betul saya ini mengharap ridha Allah. Dan kematian ada di hadapan kita. Surga dan neraka sudah siap membentang setelah kita dihisab nanti oleh Allah. Fokus di situ. Nah, mempertahankan rasa kados ngeten iki sing angel. Nah, kita nanti keluar dari Darul Hikam ini sudah ketemu wong sapa-sapaan sudah melengok kan. Kita turun dari masjid habis sholat ya sudah melengok hati. Ya itulah tantangannya kita. Wa qadra'alan teman-teman ningali wa qadra'alan teman-teman ningali melihat ro'a ba'dus syuyukhi sapa setengah para masyayikh guru-guru ba'dal ulama ing setengah ulama fil manami ing dalem turu. Artinya mimpi ya. Nah, ini makanya ada mimpi itu kadang-kadang memakai kata ro'a, kadang pakai kata ilham, dan satu lagi niku napa itu memang berbeda. Rasane nggih beda. Nah, kalau kita ini bisa sudah terlatih membedakan itu, maka kita akan tahu oh ini mimpi ini beneran. Ini mimpi isyarah. Oh ini mimpi yang cuma sekedar keinginan yang masuk di dalam alam bawah sadar. Kita bisa tahu. Jadi ada sebagian masyayikh guru-guru yang datang kepada ulama-ulama ya. Di dalam mimpinya. Faqala mongko dawuh sapa ba'dus suyukh lahu marang ba'dul ulama pada ulama-ulama kita ma khabaru iku apa utawi khobar ya kabar tilkal ulumi mengkono pira-pira ilmu allati kunta kang ana sira iku tujadilah fiha berdebat engkau wahai para guru fiha ing dalem tilkal ulum ilmu-ilmu itu misalnya fikih misalnya ilmu madhab tadi watu nadirulan berdebat ya ayal-ayalan alaiha ing atase tilkal umul fabasato mongko beber sapa ba'dul ulama yadahu ing tangane ketika para apa niki guru-guru kita itu bermimpi dengan wali-wali itu katakanlah para imam yang sudah meninggal lalu ditanya apakah ilmu perdebatan yang dulu jenengan itu ikut debat itu bermanfaat. Maka para guru itu di dalam mimpi beber tangannya wa nafakha lan nyebul sapa ba'dul ulama fiha ing dalem yadihi tangannya ngeten disebul. Faqala mongko dawuh sapa ulama di dalam mimpi niku tahat kulluha habaan mabur apa ilum sekabehane ulum kullaha sekabehane ulum habaan khale koyok debu abu mansuron kang mawur sudah seperti debu yang berterbangan waman tafa'tu lan ora ngalap manfaat ingsun illa biraqataini kecuali 2 rakaat salat khalusata kang ikhlas murni li ing rakaataini fi jawfil laili ing dalem tengah malam tengah wengi. Jadi dibuka tangannya disebul ini loh perdebatan ilmu-ilmu itu yang dulu saya itu ahli
saya tekuni mabur, ndak ada apa-apanya. Gak penting jebule ngoten maksudnya. Gak penting, justru sik manfaatan salat 2 rakaat tengah wengi. Nah, kalau salat 2 rakaat itu sunnah saja sangat bermanfaat bagi beliau di alam barzah, apalagi salat wajib. Jebule gak penting ternyata ngono berdebat-berdebat sampai otot-ototan. Ah, ini persoalan furu. Banyak sekali nanti Bapak penyakit-penyakit hatinya dan sebagainya. Dan ketika mati gak digawa mati ternyata ilmu perdebatan. Tiwas oyo-oyoan, ilo-iloan, mungsu-mungsuan. Inilah, makanya ini tadi kata Imam Ghazali, pelajarilah yang penting-penting saja, yang manfaat betul sampai sampai nanti kita ini meninggal. Ya, pelajari yang penting-penting saja yang nanti bakal bisa kita bawa mati, membersihkan rohani, membersihkan hati, fokus pada tambah ikhlas, tambah parab pada Allah. Jadi banyak sekali kita nanti itu ketika sudah meninggal, kita akan tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak penting yang di dalam hidup manusia itu dianggap penting. Misalnya ya kalau sekarang kan kita ini ada katakanlah tanggung jawab mungkin anak sekolah sampai tinggi dan sebagainya. Suatu saat kita akan tahu, mungkin sekarang kita susah ya mencari nafkah untuk sekolahnya anak dan sebagainya. Sampai-sampai kalau telat bayar diingatkan sama kepala sekolahnya atau gurunya sudah kepikiran sampai ke gowo. Suatu saat kita akan tahu, jebule sebenarnya anak gak sekolah iki yo ora terlalu ngefek sebenarnya. Maksudnya itu yang penting ternyata ya anaknya itu sholat, bisa ngaji, bisa taat pada Allah. Sebetulnya ya itu pokoknya pokok. Lain-lain itu tambahan mawon, dia pinter komputer, dia bisa ini. Apalagi zaman sekarang kan orang cari ilmu hanya untuk nyari ijazah, itu sudah enggak. Makanya pondok-pondok yang salaf itu kan tetap bertahan untuk tidak memakai sekolah modern. Pokoknya ngaji, sholat, itu yang ditekuni. Maca kitab kuning, fokus pada itu. Nah, nanti masalah dia bagaimana, ya kan dagang bisa. Kalau dagang itu belajar ke siapa saja otodidak banyak. Kalau memang rezekinya buka meja di depan rumah, dodolan es, pop es sudah laris kan. Ternyata kita akan tahu itu nanti ketika sudah mati. Hatta alhadkumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Nah itu ketika kita sudah meninggal dibuka, kita semua akan kasyaf. Nah, kalau jenengan di dunia ini tidak kasyaf. Nah, ilmal yakin itu dibuka oleh Allah. Ketika pas di alam barzah ngerti, walah ternyata ini gak penting yo. Tapi pas di alam barzah ilmal yakin la tarawunal jahim, mau gendine neraka jahanam wis kadung murup, telat. Menyadari itu telat. Jadi pas ilmu yakin la tarawunal jahim telat. Wah, ternyata gak penting. Makanya ada kisah lucu kan, ini Mbah Mun, Maimun Zubair itu pernah nyuruh santrinya itu santri yang di biasanya di dalamnya itu ya biasa dikongkon-kongkon cung tuh kok no matre cung ya nggih Mbah budak bareng balik sing diparingi noten Mbah Maimun Zubair niku baterai jadi baterai Mbah Mun pertama piye sih kok baterai cung lagi Mbah baterai to Mbah polos ngoten lho matre cung tole sik to kowe iki ngerti matre apa ora mboten semerep jadi ndak tahu matre itu ndak pernah tahu karena mungkin santri ini dari desa dari yang dan mungkin secara ekonomi mungkin ya ndak tahu ada santri kok orang ngerti matre akhirnya ngene lho cung matre akhirnya Mbah Mun nggih kudu guyu
Matre itu gunane gawe ini apa kwitansi atau jual beli tanah. Kula mboten nanti tumbas tanah mbajare. Polos. Jadi lah itu loh. Kadang-kadang orang enggak tahu matre ya buktinya bisa urip kan. Maksudnya kan ya tenang-tenang aja santai. Padahal matre kalau di kalangan kita mungkin dianggap penting, orang yang biasanya transaksi jual beli ini. Tapi ada orang yang enggak tahu matre. Bener enggak? Apakah matre itu suatu saat di kuburan itu ditanya? Kan enggak. Ya enggak apa-apa, santai aja. Enggak tahu matre, enggak tahu hal-hal ini itu enggak masalah. Jadi ketika dibukakan di alam barzakh ilmu yakin, ketika itu banyak orang yang sudah terlambat menyadari bahwa jebule dunia iki akeh gak penting. Akhirnya latarawunal jahim. Genine neraka wis kadung mowo-mowo ya telat. Nah, ini kita diingatkan Imam Ghazali, hidup itu ya seperti itu, dipilah-pilah ya. Mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang fardu kifayah, sehingga kita bisa membuat prioritas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadis lan ing dalam hadis utawi tahu ma dalla qaumun ba'da hudan, ma dalla ora kesasar qaumun sapa kaum ba'da hudan ing dalam sakwise oleh petunjuk kanu alaihi kang ono sapa kaum iku alaihi ing atase hudan illa utul jadal angin iku den paringi sapa kaum ing para padu debat kusir. Jadi tidaklah tersesat suatu kaum setelah dia mendapat petunjuk kecuali akhirnya kaum itu disibukkan oleh perdebatan kusir yang tidak ada ujungnya, debat. Asalnya wis entuk hidayah, tapi hidayah itu menjadi hilang, kemanfaatan ilmu itu menjadi hilang karena senengane hobine debat. Jadi, nah ini memang fitnah akhir zaman kita ini sekarang ada kelompok yang senengane membid'ah-bid'ahkan, ya, mengkafir-kafirkan, akhirnya kita ini seolah-olah tiap hari niku sibuk ya berdebat dan sebagainya. Itu sudah dihindari mawon. Kalau memang tidak bisa dihindari nggih dijawab sesuai dengan dalil kita yang kuat. Lek sing ngeyel ae gak usah diladeni, langsung lapor polisi. Selesai. Wis gak usah kakean cincong ya. Gak usah kakean ngomong. Langsung lapor polisi. Kalau misalnya kita dibid'ah-bid'ahkan, dikafir-kafirkan, laporkan berdasarkan undang-undang perbuatan tidak menyenangkan. Bisa. Gak usah terlalu debat. Nanti rugi di kita. Nek mereka memang kerjaannya pancen ngono, digaji untuk itu. Dananya dari luar negeri itu memang untuk mereka ngereseki, ngerusui amaliyah kita. Nah, kalau kita terjebak di sana wis gak oleh gaji. Terus napa nuruti ngono, penyakit hati tambah, umur entek, waduh. Gak usah diladeni. Makanya ada tim sendiri, Aswaja NU Center yang nulis buku, nulis tulis sudah diurusi sama beliau-beliau itu. Summa qara'a mongko kari-kari maca Nabi Muhammad ing ayat ma darabuhu laka illa jadalan. Ora padha gawe darabuhu sapa kufar gawe sapa kufar hu ing masal laka marang sira illa jadalan angin krana tukar padu. Bal hum qaumun khasimun. Balik utawi kaum iku kaum kang podo seneng tukar padu. Memang hobinya ngoten niku. Hobinya mereka memang suka berdebat. Wa fil hadis lan ing dalam hadis fi makna qaulihi ing dalam makna dawuh qaulihi ta'ala Allah Ta'ala fa ammal ladina fi qulubihim zaghun mongko utawi ana pun alladina utawi wong kang iku fi qulubihim tetep ing dalam atine pira-pira atine alladina iku zaigun utawi melempeng. Artinya melengok sak. Al ayah hum ahlul jadal, hum di sini adalah ahlul jadal itu maksudnya fi qulubihim itu.
alladzina anahumullah kang ngarepake ing alladzina sapa Allah biqauli kelawan dawuhe taala Allah taala fahdarhum mongko wedya sira ing kaum. Hum di sini kembali lagi kepada kaum itu. Jadi ini satu iktibar dari Imam Ghazali, mana ayat-ayat hadis yang menunjukkan bahwa itu memang kelompok-kelompok yang sukanya ngeresek gini, ngajak debat ya. Wa qala ba'dus salaf, mongko dawuh sebagian dari ulama salaf yakunu fi akhir zaman ana iku tetep ing dalam akhir zaman kaumun sapa kaum yuhlaku alaihim kang den tutup ing atase kaum babul amal apa lawange pintune amal wa yuftahu lahum babul jadal dan akan dibuka bagi mereka kaum itu pintu perdebatan. Ini sebagian ulama salaf. Jadi ada beberapa, bukan hadis, bukan asar sahabat, bukan ayat Quran, tapi kaul dari beberapa ulama salaf bahwa di akhir zaman akan datang satu kaum yang itu ditutup bagi mereka pintu amaliyah, dibukalah pintu perdebatan. Karena orang yang berdebat itu dia tidak akan beramal. Arepe tahlilan takon dalil, sibuk dengan dalil, yang enggak sido tahlilan kan? Dalilnya apa? Rasulullah pernah tahlilan apa enggak? Pakai tumpeng apa enggak? Ini enggak sido tahlilan. Karena kita sibuk cari dalil, enggak melok tahlilan, tidak beramal. Kita kalau cari dalil susah, Pak. Dalile sembahyang takbir ngangkat tangan sampai kuping apa sampai apa niki? Dodo niki sing pundi sing kita sibuk. Akhirnya gak salat-salat. Wedi. Kok ndang gak sah, wedi. Akhirnya malah tidak beramal. Jadi perdebatan debat kusir itu malah yaitu meminggirkan kita dari amalia. Makanya adanya kelompok-kelompok seperti ini itu strategi orang non muslim ya, orang di luar Islam itu memang untuk gimana orang Islam ini tidak beramalia. Karena orang nggak perlu pakai dalil, cukup niru dari gurunya lalu beramal istiqomah lalu dibukakan terus sampai rahasia-rahasianya. Ini malah diseret lagi pada tahap awal. Dia tidak jadi beramal amaliyah apa, tidak gak sido, malah sibuk cari dalil, gak beramal-amal padahal kudune step-stepnya harus lanjut. Malah wonten kelompok ini diseret lagi pada soal dalil, sembarang-barang kudu ono dalile dan sebagainya. Mangan kudu ono dalil, wah sore. Nah ini akan datang zaman itu, ya mungkin zaman kita sekarang. Ini pada zamannya Imam Ghazali sudah ada, apalagi zaman sekarang. Nah, kita ini diingatkan ngaji Ihya jangan menghabiskan umur dengan itu. Pundi nggih. Baca. Wa fil khabari lan iku tetep ing dalam hadis al khabar al masyhuri kang masyhur yang terkenal utawi dawuh abghadul khalqi ilallahi taala utawi luwih den benci-bencine makhluk atau masyarakat ilallahi taala sange Allah marang Allah al aladu iku wong kang temen al khosmi ing musuhi kang seneng tukar padu wal permusuhan al aladul khosmi musuhi permusuhan lan di dalam berdebat kusir itu untuk nyari mungsuh. Wa fil khabari lan iku tetep ing dalam khabar hadis utawi ma utawi dawu ma uti qaum ora den paringi sapa kaum al mantiku ing ucapane musuhi wong kang liya illa muniul amal angin khale podo den cegah sapa kaum ing amal. Tidak akan diberi atau diparingi satu kaum al-mantik napa niku kata-kata bijak lah. Kata-kata yang mengandung ilmu illa muni'u kecuali kepada orang-orang yang dicegah sapa kaum niku dari amaliyah. Ketika orang tidak beramaliyah, ya tersibukkan dengan perdebatan, nah ini dia tidak akan mendapatkan kata-kata yang bijak, hikmah dan ilmu apa-apa. Ya hanya pinter debat tok pokoknya.
Sudah amaliyah ya enggak, nambah kebersihan hati apa malih, sudah. Makanya di dalam hadis yang lain kita ini kan supaya harus bisa berusaha lah mengamalkan apa yang kita pelajari sebisa mungkin, semampunya. Jadi kalau misalnya kita sudah ngaji 1 jilid ini, karena ini sudah selesai, apa poin-poinnya dari jilid 1 ini, dari Imam Al-Ghazali? Kita ini diajari bagaimana pentingnya ilmu, bagaimana pentingnya membuat prioritas di dalam kehidupan. Yang paling penting urip niki nopo sih? Dibuat prioritasnya. Ada prioritas grade A, turun sedikit B, C, yaitu ada yang fardu kifayah, baru ke sunnah, baru yang mubah. Nah, kita difokuskan. Kita dari yang saya tangkap dari jilid 1 ini begitu. Kita pinter-pinter memilah karena di hadapan kita tersaji banyak hal. Dalam hal ilmu saja kita nggak mentas. Apalagi yang tidak berilmu, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Terutama di zaman akhir. Mari kita pilah-pilah mana yang penting, mana yang tidak penting. Tapi yo ojo terus koyo santri sing ora ngerti matre. Artinya ada hal-hal di dunia ini yang memang kita butuh, kita perlu, ya monggo. Tapi gak usah terlalu baper, ya, terbawa perasaan. Sampai-sampai segala hal di dunia ini dipikir kabeh, masuk hati. Kalau kita masuk hati, akhirnya hati kita ini tidak bisa karena wis kebek. Akhirnya tidak bisa masuk nur cahayanya Allah ke hati kita karena sudah penuh. Kalau di hikam kan ada tuh. Bagaimana nurnya Allah bisa masuk? Wong hati kita ini tercetak oleh hal-hal perkara duniawi. Sudah kebek, ibarat botol bening sudah ada isinya pasir. Niki napa segala macam sing mboten penting, akhirnya banyu sing bening mboten saged mlebet. Ya hanya sedikit kan. Tapi sing tampak dari luar botol itu ya pasirnya itu. Kita tidak bisa memantulkan nur-nur ilahiyah itu. Makanya di sini yang terakhir tadi kan ibaratkanlah hidup kita ini seperti kita ini sendirian dengan Allah. Terus bojoku nang ndi? Bojomu itu ya bagian dari Allah menjaga dirimu, memelihara itu. Terus anakku apa? Anak itu adalah bagian dari warisan dan kelak mentauhidkan Allah. Jadi anak itu titipan, bukan punya kita. Terus dihayati seperti itu, semua hal. Terus kadung ngelebokno kendaraan mobilnya ning ati. Kendaraan itu hanya alat untuk memindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Penting, ya sakjane ora penting sakjane. Gak usah dilebokno ati. Andai pun kita nggak punya kendaraan, masih banyak hal yang lain. Karena kita bergantung pada kendaraan, makanya kita tidak diijazahi ilmu bisa memindah tubuh sampai ke luar negeri saklap, tutup Mekah saklap, tutup sikep balik menenang Mekah balik nah sikep. Karena hati kita sudah kadung tercetak dunia. Orang-orang alim seperti Kiai Nawawi Banten, Kiai As'ad Samsul Arifin itu kan mau ke Mekah lep bisa. Itu kan masyhur ada cerita. Jadi artinya banyak hal-hal kita itu kalau di kitab ini jilid 1 Ihya ini ya yang kita sudah pelajari harus didisiplinkan. Kita harus membuat prioritas-prioritas dan berusaha mengamalkan apapun yang kita pelajari dari Ihya ini. Sedikit apapun, sekecil apapun harus berusaha diamalkan sebisa mungkin. Kanjeng Nabi dawuh man amila bima alimta warasallahu malam ya'lam. Kalau siapa orang yang mengamalkan ilmu apa yang dia ketahui ilmunya walaupun sedikit langsung dicoba diamalkan. Warasallahu malam ya'lam. Allah akan mengajarkan ilmu yang tidak dia ketahui. Jadi kuncinya belajar agama, tasawuf terutama itu memang coba diamalkan. Aku gurung iso sabar, yus berusaha disabar-sabarno. Memang begitu. Tahapannya
dipaksa. Kan ada di bab sebelumnya. Tahapannya harus dibiasakan menjadi biasa, akhirnya enteng dari istiqomah, sudah menjadi akhlak akhirnya. Tidak ada orang yang lahir procot langsung sabar, ya sabar, tapi tetap dia harus berproses menjadi lebih sabar. Tidak ada orang yang lahir itu procot langsung loman misalnya. Ya dari dilatih sejak kecil, dilatih loman. Kalau sekarang kita rumongso, koyo aku kok durung loman. Ya cita-cita tak belajar loman. Belajar dipaksa. Nah, kalau kita nanti mengamalkan sedikit-sedikit, akhirnya nanti akan warasallahu malam ya'lam. Allah akan mengajarkan kita ilmu yang sebelumnya kita tidak tahu. Moro-moro ngerti, moro-moro faham. Wallahu alam bisawab. Sudah habis ya. Insyaallah jilid 2 mulai Senin depan. Sudah beli pinten Mas Adi? 20.000. Karena kitabnya kemarin sempat susah nyarinya katanya. Yang terbitan ini, yang model ini. Mungkin manfaatnya, ada gunanya, ada sirinya untuk kita semua. Monggo sama-sama kirim Fatihah dumateng guru-guru kula panjenengan, mulai guru TPQ, guru SD kita, guru seluruhnya di pondok, di pesantren. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau berikan kepada kita manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita kelak dikumpulkan dengan beliau-beliau bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir